Halo, Sobat Sopter semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, seperti biasa, sebelum dilanjut ceritanya, bantu Mimin dulu untuk tekan tombol like-nya. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yus. Bab 2753 sampai bab 2756. Sekarang, masing-masing dari kita mengambil 4 kartu umum, dan kemudian memilih salah satu dari mereka sebagai jenderalnya sendiri. Masing-masing kartu umum ini memiliki keterampilan dan kesehatan khusus sendiri. Ye Yuan berkata dan meletakkan kartu umum. Di tengah semua orang berkumpul membentuk lingkaran dan duduk di atas Kang. Ye Chong mengeluarkan 4 dari mereka. Bagian belakang kartu-kartu ini semuanya sama, dengan tulisan besar, umum, tertulis di atasnya. Di sisi lain, ada jenderal berbeda di garis depan. Ye Chong melihat jenderal pertama yang ia gambar adalah Huang Gai, seorang tokoh terkenal dari 3 kerajaan. Dan di bawahnya tertulis skill Huang Gai yang bernama Bitter Meat, deskripsi skillnya sebagai berikut. Saat memainkan sebuah kartu, kamu bisa menamparkan wajahmu dengan keras, lalu menarik 2 kartu sebanyak yang kamu mau. Saat dia melihat skillnya, Ye Chong tercengang. Apakah ini benar-benar permainan papan yang populer? Kartu kedua Ye Chong adalah Shen Zhuge-Liang. Shen Zhuge-Liang memiliki darah yang relatif sedikit, hanya 3 tetes darah. Namun Shen Zhuge-Liang memiliki banyak skill. Skill pertama disebut Seven Star. Di luar giliran Anda dapat meletakkan sarang kepik bintang 7 untuk mengganggu orang lain. Skill kedua disebut Heavy Fog, dan dikatakan itu adalah skill lock-on, dan kamu harus merokok sepanjang waktu. Yang ketiga hanya bisa disebut Goose. Selama fase bermain kartu, Anda dapat membuang 2 kartu dan kemudian meniup rambut Anda. Ye Chong semakin terdiam, bertanya-tanya kartu ajaib macam apa ini? Ini bukan salinan bajakan yang dibeli adikku dengan harga murah. Saat ini, semua orang telah memilih kartu umum mereka. Ye Chong menemukan bahwa kartu umum yang dipilih oleh Tang Chun adalah Zhang Liao, yang dikenal sebagai ahli menakut-nakuti anak-anak. Zhang Liao hanya memiliki 1 keterampilan, yang disebut serangan mendadak. Di bawah skill ini adalah pengenalan. Selama fase permainan, Anda bisa menamparkan lawan secara tiba-tiba. Ye Chong berpikir bahwa mereka yang memainkan kartu ini memiliki dendam pribadi terhadap mereka. Tang Men memilih Zugezan, yang keahliannya disebut teori dosa. Ketika Anda terluka, Anda dapat mengungkapkan riwayat browser dan favorit orang lain. Ye Yuan memilih Zhang Fei, yang keahliannya adalah roar. Saat giliranmu, kamu bisa mengutuk dengan keras. Zhang Dalong memilih Zhou Tai, yang keahliannya disebut pantang menyerah. Berikut pengenalan skillnya. Setelah kehabisan darah, Anda bisa bersikeras bahwa Anda tidak mati dan tetap bermain. Setelah 4 orang lainnya selesai memilih, Ye Chong melihat kartunya yang lain. Ada kartu lain bernama Zhou Yu. Zhou Yu memiliki 2 keterampilan. Keterampilan pertama disebut Yingzi, dan bunyinya di bawah ini, Anda dapat mengeluarkan cermin dan mengagumi diri sendiri kapan saja. Keterampilan kedua disebut counter. Selama fase bermain kartu, Anda dapat mendekati karakter lain dan berkata kepadanya, istrimu hebat. Kartu terakhir Ye Chong adalah Liu Bei, dan keahliannya adalah Rende. Rende, kamu bisa menempelkan wajahmu di depan pemain dan menyuruhnya menamparmu 2 kali. Liu Bei juga mempunyai kemampuan yang disebut Jijiang. Ketika kamu ingin menggunakan kill, kamu dapat memaksa karakter lain untuk memberikanmu kill. Jika mereka tidak memberikannya, kamu dapat mengalahkan mereka, tetapi kamu mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Ye Chong berpikir sejenak dan dengan enggan memilih Zhou Yu. Kemudian, Ye Yuan membagikan 4 kartu awal kepada semua orang, dan siapapun yang mendapat giliran akan mengambil 2 kartu lagi dan kemudian memainkan kartu tersebut. Ye Chong memandangi kartu-kartu di tangannya,
Kartu pertama di tangannya disebut buat apa-apa dari ketiadaan. Fungsinya adalah, selama fase bermain kartu, Anda harus membuang 2 kartu di tangan Anda. Kartu kedua di tangan disebut menembak domba. Fungsinya untuk digunakan pada pemain yang jaraknya 1, menutup matanya dan mencuri semua kartunya. Ye Chong berpikir, kartu ini cukup bagus. Kartu ketiga adalah duel fungsi, digunakan pada pemain manapun, mulai dari lawan. Setiap pemain melakukan pukulan hingga lawan tidak mampu melawan dan kehilangan sedikit kekuatan fisik. Ini agak terlalu keras. Siapa di antara orang-orang di sini yang bisa menangkap pukulan Ye Chong? Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis tentang hal ini. Kartu keempat adalah serangan api fungsi. Pada fase permainan kartu, Anda dapat menggunakan pemantik api sendiri untuk menerangi rambut lawan tanpa memperhatikan. Jika lawannya adalah Mediterania, maka damage-nya akan berlipat ganda. Ye Chong menggelengkan kepalanya. Ini bukan main-main, ini hanyalah pembunuhan. Setelah itu, semua orang mulai bermain, dan tak lama kemudian, Zhang Dalong menjadi orang pertama yang meninggal. Keterampilan militer Zhang Dalong mulai terlihat. Dia bersikeras bahwa dia tidak mati, tetapi hanya tetap di lapangan dan menolak untuk pergi. Saat dia berbaring di sana, dia diam-diam menatap Ye Yuan. Ye Chong juga melihat dari samping bahwa Zhang Dalong tertarik pada adiknya. Tentu saja, ini semua tentang cinta bebas sekarang, dan Ye Chong tidak peduli. Kali ini giliran Ye Chong yang bermain kartu lagi. Di tangan Ye Chong hanya ada 1 kartu yang terbuat dari ketiadaan, sehingga ia harus membuang 2 kartu. Tidak punya pilihan lain, Ye Chong menamparkan dirinya sendiri dan kemudian menarik 2 kartu. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara pop lagi, dan Ye Chong ditampar oleh Tang Chun. Ternyata itu adalah keahlian umum Tang Chun, serangan mendadak. Untungnya, Ye Chong memiliki tubuh emas yang tak terkalahkan, jadi bahkan setelah dipukuli beberapa kali, dia baik-baik saja. Namun, Ye Chong masih bertanya-tanya bagaimana Tang Chun bersedia mengalahkan dirinya sendiri. Ketika Ye Chong bertanya-tanya, Tang Chun mendengus, mengangkat alisnya, mengerutkan bibir dan bertanya, "Ye Chong, siapa Liu Jing?" Wajah Ye Chong tiba-tiba memerah. Dia memandang Tang Men di sebelahnya dan berpikir bahwa Tang Men ini benar-benar tidak cukup menarik untuk mengkhianati dirinya sendiri begitu cepat. Jadi, Ye Chong harus mengatakan, tidak ada, hanya seorang teman. Saat dia berbicara, ada tamparan lagi di wajahnya, dan Tang Chun menggunakan serangan mendadak lainnya. HMPH, aneh rasanya mempercayaimu. Ye Chong terdiam. Berpikir bahwa ini memang permainan balas dendam dan balas dendam. Setelah beberapa putaran lagi, Ye Chong melihat tidak ada darah tersisa. Saat ini, Ye Chong kebetulan memiliki buah ginseng di tangannya. Yang satu menggunakan buah ginseng untuk menambah darah pada dirinya. Tang Chun, sebaliknya, memainkan kartu penolakan. Fungsi buah ginseng, ketika karakter lain menggunakan buah ginseng, penggunaan kartu ini pada karakter tersebut akan membatalkan buah ginseng, dan Anda dianggap telah menggunakan kartu pembunuh pada karakter tersebut. Ye Chong terdiam. Tampaknya Tang Chun benar-benar berselisih dengannya. Namun, Ye Chong hanya bisa menyerah dan diam-diam membuat flash. Kemudian giliran Tang Chun yang memainkan kartu. Tang Chun mendengus dan memainkan kartu kepada Ye Chong. Nama kartu tersebut adalah Tingjun Yixiu. Fungsi kartu tertulis di bawah ini, selama fase permainan kartu, dapat digunakan pada 1 karakter, tanpa efek apapun. Dengarkan baik-baik perkataanmu, sama seperti mendengarkan perkataanmu, omong kosong yang sama tidak akan berpengaruh. Dan Tang Chun memberitahu Ye Chong bahwa dia tidak mempercayai penjelasan Ye Chong. Ye Chong hanya bisa berpura-pura tidak mengerti dan terus memainkan permainannya. Setelah itu, semua orang bermain seperti ini hingga tengah malam. Baru setelah Tang Chun sangat mengantuk, semua orang menyerah. Tang Chun, Tang Men dan Ye Yuan tidur di sebelah.
Zhang Dalong juga kembali. Ye Chong, sebaliknya, datang ke gunung belakang sendirian untuk mengunjungi ladang pengobatannya. Ye Chong tiba di bukit belakang desa Xiaoye pada malam hari, dan saat ini dia melihat ladang obat di bukit belakang tumbuh lebih subur. Namun, Ye Chong menemukan bahwa sebagian besar daun tanaman di ladang pengobatan terlihat telah dijilat secara diam-diam. Air liur beberapa di antaranya belum mengering. Yang jelas semuanya terbuat dari semen kecil. Little Semen menggendongnya di punggungnya dan diam-diam datang untuk menjilat dedaunan. Pantas saja Little Semen terlihat bersalah saat melihatnya. Pikir Ye Chong, namun semen kecil ini hanya menjilat semua daunnya. Ia tidak berani memakannya secara diam-diam, ia hanya menjilatnya beberapa kali tanpa bisa menahannya. Bahan obat di bidang pengobatan tumbuh dengan sangat baik, dan bisa dikatakan panen melimpah. Termasuk kayu manis dan lainnya, semuanya tumbuh subur, hijau dan kaya, dan pertumbuhannya memuaskan. Ye Chong kebetulan telah menggunakan semua bahan obat di ruang Dewa Naga, jadi dia bisa mengisinya kembali kali ini. Keesokan harinya, Tang Chun dan Ye Yuan datang ke rumah Tang Men dan membantu Tang Men membersihkan rumah. Tang Men sudah lama tidak kembali, dan seluruh rumah tertutup debu. Ye Chong, sebaliknya, tinggal di rumah dan membantu Li Sujuan dan Ye Jiangwo melakukan pekerjaan pertanian. Faktanya, Ye Chong telah banyak berkelahi dan membunuh di luar, dan terkadang dia tiba-tiba merasa bahwa hidup keras dan bahagia setiap hari di dunianya sendiri adalah semacam kebahagiaan. Malam itu, Ye Yuan juga ingin memainkan permainan papan 3 kerajaan bodoh, tapi ditentang oleh semua orang. Setelah hidup tanpa beban seperti ini selama 2 hari, Ye Chong siap pergi ke Sixia untuk mencari unicorn darah. Bagaimanapun, 3 bulan berlalu dalam sekejap mata, dan perjanjian dengan Sean si ular manusia bukanlah lelucon. Ye Chong hendak terbang ke ibu kota dan bertanya pada Tang Chun apakah dia boleh pergi. Tang Chun dijebak oleh orang lain dan hanya bisa tinggal di desa Xiaoye. Pada saat itu, Ye Chong mengajari Tang Chun metode kultivasi dan memimpin Tang Chun di jalur kultivasi. Namun setelah Tang Chun berlatih, dia menemukan manfaat dari berlatih. Sekarang, meskipun Tang Chun dapat kembali ke Beijing dan terus memimpin grup Longshan. Namun, sekarang dia telah menyadari manfaat dari kultivasi. Dia tentu saja tidak ingin kembali ke dunia sekuler dan menjadi presiden sebuah perusahaan. Oleh karena itu, Tang Chun tidak tinggal bersama Ye Chong, melainkan tinggal di desa Xiaoye. Ye Chong mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya di desa Xiaoye dan pertama kali tiba di ibu kota melalui lingkaran teleportasi. Kemudian keesokan harinya, dia naik pesawat dari ibu kota ke Sixia. Sixia terletak di sebelah barat Tiongkok dan juga merupakan negara perbatasan kecil di zaman kuno. Namun kini sudah lama dimasukkan ke dalam wilayah China. Ye Chong naik pesawat ke Sixia dan membaca beberapa informasi sejarah tentang Sixia di sepanjang jalan. Tentu saja, data sejarah yang ada di tangan Ye Chong bukanlah data sejarah yang bisa dilihat orang awam. Semua informasi rahasia ini diperoleh dari Zhu Jiayin. Apa yang ditampilkan dalam data adalah sisi Sixia yang tidak diketahui. Pada zaman kuno, Sixia adalah negara perbatasan kecil yang selalu dikuasai oleh dinasti Li. Ketika dinasti Li jatuh dan Sixia pulih, meskipun dinasti tersebut menghilang di permukaan, dinasti tersebut masih ada secara diam-diam. Dan kini dinasti Li masih menguasai kekuatan bawah tanah di Sixia, dan konon masih menunggu kesempatan untuk memulihkannya. Saat ini, keluarga Li memiliki kekuatan bawah tanah yang sangat kuat di Sixia, dan seperti kaisar bawah tanah Sixia. Di bawah keluarga Li, ada sebuah organisasi yang sangat kuat bernama Sixia Siapintang. Di aula Sixia Siapin, ada beberapa orang yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan, tetapi memiliki keterampilan bela diri yang sangat tinggi. Mereka mendominasi dan mendominasi sepanjang hari,
mereka adalah preman Li dan sangat merajalela. Dan kali ini Ye Chong pergi ke Daheisan di Sixia. Dia pasti akan melakukan kontak dengan Li. Karena menurut catatan, base camp dunia bawah tanah Li berada di pegunungan Daheisan. Namun, hal ini tercatat puluhan tahun lalu. Menurut informasi terkini, tidak ada catatan tentang Daheisan. Entah Gunung Dahei musnah dari Sixia, atau namanya diubah, atau menjadi gunung liar yang tidak dikenal. Ye Chong lebih percaya pada kemungkinan yang terakhir. Namun, Ye Chong tidak terlalu khawatir tentang hal ini. Betapapun kuatnya Sixia Siapintang, mereka hanyalah sekelompok praktisi bela diri biasa, bahkan bukan pejuang. Ye Chong bisa mengalahkan mereka semua dengan satu pukulan. Kemudian, setelah 4 atau 5 jam, Ye Chong tiba di bandara di Sixia. Saat pesawat mendarat, Ye Chong merasakan panasnya suasana Sixia begitu turun dari pesawat. Sixia sangat panas sepanjang tahun dan merupakan lingkungan tropis. Anda dapat melihat tanaman tropis yang subur di mana-mana dan banyak sinar matahari. Setelah keluar dari bandara, Ye Chong tidak ragu-ragu dan langsung naik taksi ke tempat Daheisan berada. Tentu saja Daheisan adalah nama yang hilang. Namun data menunjukkan bahwa Daheisan berada di dekat Istana Agung Sixia. Istana Agung Sixia adalah tempat pemandangan paling terkenal di seluruh wilayah Sixia, dan semua orang mengetahuinya. Ini juga merupakan tempat yang wajib dikunjungi ketika mengunjungi Sixia. Ye Chong berencana pergi ke Istana Agung terlebih dahulu, lalu mencari lokasi Daheisan di dekatnya. Ketika Ye Chong tiba di Bandara Sixia, hari sudah sore. Ye Chong naik taksi dan menuju ke Grand Palace. Setelah keluar dari bandara, banyak orang yang menuju Grand Palace, dan para supir taksi juga sudah terbiasa. Setelah menjemput Ye Chong, sopir taksi mulai mengobrol dengan Ye Chong dengan aksen lokal. "Saudaraku, apakah kamu di sini untuk bersenang-senang?" tanya pengemudi itu. Ye Chong menggelengkan kepalanya. Sopir juga menemukan bahwa Ye Chong tidak membawa barang bawaan apapun, yang memang berbeda dari turis biasa. "Kamu tidak terlihat seperti orang lokal. Apakah kamu punya tempat tinggal di sini? Kalau tidak, saya akan merekomendasikan beberapa untuk kamu. Dijamin terjangkau," kata pengemudi itu. Ye Chong hanya bisa berkata, "Tidak, saya di sini untuk mencari seseorang." Melihat ini, sopir taksi tahu bahwa Ye Chong bukan turis. Jadi tidak ada untungnya. Jadi dia berhenti merekomendasikan taksi lokal kepada Ye Chong, makanan dan hotel juga. Anda tahu, banyak restoran, hotel, dan supir taksi yang mengadakan transaksi, dan para supir tersebut menerima suapnya dan menarik semua pelanggan ke sana. Saat ini, sikap pengemudi jelas kurang antusias. Setelah berkendara sekitar 1 jam, mobil sampai di dermaga Qinglongjiang di Sixia. Ada sungai Qinglong di Sixia, yang membagi seluruh Sixia menjadi 2. Adapun tujuan Ye Chong, Grand Palace berada di seberang sungai. Untuk sampai ke sana ia harus berjalan kaki melintasi jembatan, setidaknya memakan waktu 1 jam dan perjalanannya sangat jauh. Sopir tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk pelanggan seperti Ye Chong. Dia juga ingin kembali dan mendapatkan lebih banyak uang. Jadi, pengemudinya menyuruh Ye Chong naik perahu dari dermaga ke seberang, dan ketika dia turun dari kapal, dia akan mencapai Istana Agung. Ye Chong tidak peduli dan keluar dari mobil untuk naik perahu. Ketika kami sampai di dermaga, kami melihat sekeliling dan melihat bahwa kedua sisi sungai Qinglong sangat lebar sehingga kami hampir tidak bisa melihat tepiannya secara sekilas. Sungainya bergolak, karena terdapat unsur tanah jarang khusus pada tanah di kedua sisi sungai. Seluruh sungai berwarna hijau sepanjang tahun, seperti naga hijau yang menggelinding, mengalir ke arah timur di sungai. Qinglongjiang juga mendapatkan namanya dari sini. Ada juga banyak feri di sini. Ye Chong dengan santai menaiki perahu wisata kuno. Ada banyak orang di kapal, semuanya berdiri di geladak. Mesin baling-baling dipasang di bagian belakang kapal.
Bos perahu melihat para tamu hampir sampai, dan setelah mengumpulkan uang satu persatu, dia memegang sebatang rokok di mulutnya dan menarik tali mesin. Segera setelah itu, setelah terdengar suara seperti traktor, mesin kapal pun hidup. Kemudian, bos kapal berteriak, dan dua pelaut mulai berlayar di sampingnya. Perahu wisata menuju ke seberang sungai, sungainya terbuka. Dan meskipun perahu dipercepat oleh mesin dan baling-baling, tidak butuh waktu lama untuk mencapai seberang. Ye Chong dengan santai menemukan kursi sudut di buritan kapal, mengagumi sungai King Long yang tak berujung. Saat ini, Ye Chong mendengar dua orang di sebelahnya mendiskusikan kisah King Long Jiang. Kedua orang ini sangat aneh. Salah satunya berpakaian seperti biksu dan yang lainnya berpakaian seperti pendeta Tao. Kombinasi ini sangat jarang terjadi. Ye Chong tidak sengaja mendengarkan percakapan antara keduanya, tapi keduanya berbicara dengan keras dan tidak menghindar dari yang lain. Biksu itu sudah sangat tua dan memberitahu pemuda Tao itu tentang hal-hal aneh yang dia temui di sungai ketika dia masih muda. Misalnya, Anda tidak boleh berbicara tentang berbelok, Anda hanya dapat berbicara tentang terpeleset, dan Anda tidak dapat berbicara tentang Raja Naga, kata biksu tua itu. Setelah mendengar kata-kata ini, Ye Chong diam-diam merasa lucu. Kemudian biksu tua itu menceritakan sebuah kisah nyata. Suatu tahun, ketika saya masih muda, saya pergi naik perahu menyeberangi sungai. Perahu itu adalah kapal kargo. Kapal itu membawa emas, perak dan perhiasan, dan masih ada beberapa tempat duduk. Saya baru saja menjemput beberapa turis. Ngomong-ngomong, secara umum, orang yang menjalankan perahu. Tahukah Anda, ketika menyeberangi sungai, Anda harus membuang sejumlah muatan dari perahu ke sungai. Hal itu merupakan persembahan kepada Raja Naga, agar Raja Naga bisa memastikan bahwa perahu aman dan sehat. Namun, bos kapal tidak tega membuang kapal yang penuh mutiara itu. Jadi, dia mengambil beberapa batu dan melemparkannya ke bawah. Di tengah perjalanan, perahu aman dan sehat. Di tengah jalan, saat perahu merapat untuk beristirahat, tiba-tiba datanglah seorang lelaki tua berjubah merah. Orang tua itu berjanggut panjang dan tampak seperti makhluk abadi, dan sekilas dia tidak terlihat seperti orang biasa. Orang tua itu datang dan menemukan bos kapal. Dia mengulurkan tangannya dan meminta bos kapal untuk memberinya segenggam perhiasan di kapal. Bos kapal pernah melihat orang meminta makanan, tapi dia belum pernah melihat orang meminta perhiasan. Dia melirik lelaki tua itu dan berkata dengan nada meremehkan, "Kamu sudah sangat tua, kamu masih meniru perampokan orang lain, pergilah." Kapten kapal kemudian ingin mengusir lelaki tua itu. Akhirnya biksu tua itu merasa bahwa lelaki tua berbaju merah itu memiliki status istimewa dan sebaiknya jangan memprovokasi dia. Maka ia menghabiskan uangnya sendiri untuk membeli segenggam mutiara dan memberikannya kepada lelaki tua berbaju merah itu. Orang tua berbaju merah mengambil mutiara itu, tersenyum, lalu pergi. Bos perahu juga menyebut biksu tua itu bodoh dan terus mengarungi perahu. Namun, saat perahu sudah setengah jalan menuju tengah sungai, tiba-tiba perahu dihantam ombak besar, dan seluruh perahu terbalik. Adapun orang-orang di perahu, kecuali bos perahu, semua orang tersapu ke pantai, seluruh muatan kapal juga tersedot ke dalam air, dan bos kapal pun ikut tenggelam. Akhirnya, semua orang berkata dengan emosi, "Orang tua berbaju merah pastilah Raja Naga." Bos kapal menyinggung Raja Naga dengan tidak memberikan penghormatan kepada Raja Naga, sehingga Raja Naga mengambil alih kapal dan nyawanya. Alasan mengapa orang-orang ini tidak mati sepenuhnya karena biksu tua itu membayar sendiri dan memberi Tuan Naga segenggam mutiara. Setelah mendengar cerita ini, Ye Chong merasa tidak ada banyak kredibilitas di dalamnya. Namun, di mata orang-orang yang menjalankan perahu ini, memang banyak terdapat pantangan dan legenda. Namun, ini kebanyakan hanya sekedar lelucon setelah makan malam. Ye Chong berpikir sambil tersenyum. Sayangnya,
biksu tua di sebelahnya justru melihat Ye Chong tersenyum. Biksu tua itu memberi isyarat dan berkata, "Wah, anak muda, sepertinya kamu tidak percaya dengan apa yang aku katakan." Ye Chong meluruskan ekspresinya dan berkata, "Tidak, tidak, maaf, aku hanya berpikir untuk bahagia, hal-hal." Biksu tua itu secara alami dapat melihatnya dan melanjutkan, "Anak muda, Anda tidak perlu mempercayainya. Izinkan saya memberitahu Anda, selain kejadian ini, saya juga mengalami kejadian lain. Saat ini, di sana sudah banyak orang di sekitar, dengarkan." Biksu tua bercerita, banyak orang bertanya dengan rasa ingin tahu, apa lagi yang terjadi. Kemudian biksu tua itu mulai berbicara lagi, "Saya ingat ketika Sungai Qinglong banjir, semua orang menyelamatkan barang-barang dari Sungai Qinglong sepanjang malam. Itu dia, suatu malam, semua penduduk di sekitar Sungai Qinglong memimpikannya 3 lelaki tua. Mereka masuk ke dalam mimpi penduduk desa ini dan berlutut untuk memohon agar mereka tidak menyentuh sarang mereka. Keesokan harinya, penduduk desa semua orang merasa aneh. Tetapi apa yang mereka lakukan yang tidak saya duga adalah selama penyelamatan sore itu, 3 monyet besi ditangkap dari dasar Sungai Qinglong. Dan ketiga monyet besi ini, dan 3 lelaki tua dalam mimpi semua orang, persis sama. Semua orang mengatakan bahwa ketiga monyet besi ini datang untuk memohon kepada mereka, berharap mereka tidak memancing mereka. Namun, meski ketiga kera besi itu ditangkap, pada akhirnya tidak terjadi apa-apa. Kemudian, ketiga monyet besi itu dibawa pergi, dan semuanya diselesaikan. Ye Chong juga meragukan hal ini. Biksu tua itu juga melihat bahwa Ye Chong tidak mempercayai kata-katanya. Dia melanjutkan, "Biar ku beritahu, konon ketiga kera itu sekarang berada di Gunung Dahei. Jika kamu tidak percaya, pergilah dan lihat sendiri sejarahnya." Mendengar ini, mata Ye Chong berbinar, "Gunung Hitam Gunung Dahei. Di mana itu?" Ye Chong bertanya dengan cepat. Melihat kegembiraan Ye Chong, biksu tua dan pendeta Tao kecil memandang Ye Chong dengan bingung. Apakah kamu mencari Dahei-san?" Pendeta Tao kecil itu bertanya dengan suara dingin, dengan niat membunuh dalam kata-katanya. Ye Chong tersenyum sedikit dan berkata, "Tidak. Saya baru saja mendengar namanya. Sangat menarik, saya hanya bertanya dengan santai." Kemudian, Ye Chong menyingkir. Namun, perhatiannya masih tertuju pada biksu tua dan pendeta muda Tao. Biksu tua dan pendeta muda Tao sengaja menjauh dari Ye Chong, dan kemudian mereka berbicara dengan suara rendah. Mereka mengira Ye Chong tidak bisa mendengar percakapan di antara keduanya. Namun, Ye Chong mendengarnya dengan jelas. "Dengarkan saja," pendeta Tao kecil itu berkata kepada biksu tua itu. "Tuan, lebih baik bunuh anak itu, agar tidak merusak urusan kita nanti. Saya pikir anak ini pasti pergi ke Gunung Dahei. Mungkin seperti kita, dia ingin untuk merampok makam di Gunung Dahei." Ya. Baru kemudian Ye Chong mengerti. Ternyata kedua orang ini adalah perampok makam. Sepertinya mereka pergi ke Dahei-san untuk merampok kuburan. Meski Ye Chong belum mengetahui secara spesifik lokasi Gunung Dahei, namun kini dapat dipastikan Gunung Dahei memang berada di dekat Istana Agung. Tentunya, dengan mengikuti dua orang ini, kita seharusnya bisa menemukan Dahei-san. Pikir Ye Chong. Pendeta Tao kecil itu jelas sangat kejam dan ingin membunuh Ye Chong, tetapi dihentikan oleh biksu tua itu. Biksu tua itu berkata, "Saya baru saja bertanya kepada Anda, dan Anda menjadi pembunuh. Niat membunuh ini terlalu serius. Mereka tidak ingin membunuh Anda, dan mereka tidak melakukan apapun untuk menyakiti Anda. Mengapa Anda melakukan apapun terhadap orang lain?" Pendeta Tao kecil itu tidak sabar. Dia berkata, "Oke, biarkan dia pergi sekarang. Tetapi jika dia melakukan sesuatu yang buruk untukku, aku tidak akan sopan." Setelah mengatakan itu, pendeta Tao kecil itu memandang Ye Chong dengan tidak ramah. Ye Chong masih berpura-pura cuek, bersandar di perahu untuk melihat pemandangan.
Kemudian, setelah menempuh perjalanan jauh, perahu akhirnya sampai di pantai seberang. Dermaga di seberang Sungai Qinglong dibangun dengan sangat indah, meskipun saat itu malam hari, namun lampu di sekelilingnya sangat terang. Berdiri di dermaga dan melihat dari kejauhan, Anda bisa melihat tempat terang di kejauhan, berbentuk seperti istana. Ada atraksi paling terkenal di Sixia, Grand Palace. Meski hari sudah gelap, masih banyak orang yang bermain di sini dan ramai dengan orang. Ye Chong berbaur di antara kerumunan, mengikuti biksu tua dan pendeta muda Tao secara sengaja atau tidak sengaja. Biksu tua dan pendeta Tao muda jelas sangat berpengalaman. Mereka tampak tidak mencolok di tengah kerumunan, tetapi mereka dengan cepat melewati kerumunan dan berjalan ke jalan setapak di hutan lebat di dekatnya. Melihatnya menuju ke arah berlawanan dari Grand Palace. Ye Chong mengikuti dari belakang. Meskipun pendeta muda Tao dan biksu tua memiliki pengalaman dan sama-sama perampok makam, mereka hanyalah orang biasa. Ye Chong mengikuti mereka dan tentu saja tidak akan ditemukan oleh mereka. Dengan cara ini, Ye Chong mengikuti mereka sampai ke kedalaman hutan lebat. Ketiganya berjarak sekitar 500 meter, dan Ye Chong masih bisa mengikuti mereka dengan mantap. Entah sudah berapa lama waktu berlalu, saat ini bulan sudah berada di langit dan sudah tengah malam, kedua orang itu akhirnya mendaki gunung besar. Gunung ini memang tidak tinggi, namun di bawah malam terlihat gelap gulita. Bentuk gunungnya juga sangat aneh, seperti seseorang yang mengepalkan tangannya. Sepertinya ini Dahei-san, Ye Chong berpikir dengan penuh semangat. Sekarang setelah dia menemukan Dahei-san, Ye Chong melepaskan kekuatan persepsi spiritualnya yang kuat. Namun, dia tidak menyadari kehadiran kekuatan binatang suci seperti Blood Kirin di sekitarnya. Ye Chong merasa sedikit aneh. Bukankah dia mengatakan bahwa Blood Kirin ada di Black Mountain? Kenapa aku tidak bisa merasakannya sekarang? Mungkinkah biksu tua dan pendeta muda Tao mengambil jalan yang salah? Ye Chong tidak berpikir begitu. Lagi pula, pihak lain adalah perampok makam. Antara lain dia sangat pandai menemukan tempat-tempat yang hilang dalam sejarah. Ye Chong memutuskan untuk mendekat dan melihat apa yang terjadi di antara mereka berdua. Pada saat ini, pendeta Tao kecil dan biksu tua sepertinya telah tiba di tempat tujuan. Kita di sini, seharusnya di sekitar sini, pendeta Tao kecil itu berkata dengan penuh semangat. Kemudian, biksu tua itu mengeluarkan sesuatu yang mirip kompas dan menyinarinya di bawah sinar bulan. Saat ini, cahaya bulan seperti sapuan, dan cahaya bulan perak menyinari Gunung Dahei, menerangi seluruh Gunung Dahei. Biksu tua itu mengutak-atik kompas di bawah sinar bulan. Dia dengan cepat menentukan lokasinya, menunjuk ke suatu tempat dan berkata, "Ini di sini." Di Tenggara, pendeta Tao kecil itu menjadi semakin bersemangat ketika mendengar ini, dan segera mengeluarkan sekopnya dan mulai menggali tanah. Ye Chong sedang duduk di pohon besar tidak jauh dari sana, menguping pembicaraan keduanya. Tentu saja, keduanya tidak akan menemukan Ye Chong. Hasilnya, Ye Chong benar-benar mendengar beberapa konten ajaib. Saat pendeta Tao kecil itu sedang menggali tanah, dia berkata, "Ngomong-ngomong, Guru, saya mendengar bahwa ada binatang mitos kuno di Gunung Dahei. Apakah menurut Anda jika kita menangkap binatang mitos itu, apakah kita akan menjadi lebih kaya?" Biksu tua He tersenyum dan berkata, "Kamu punya ide bagus. Itu hanya legenda pada waktu itu. Mengenai apakah itu benar-benar ada, tidak ada yang tahu. Tapi saya pernah mendengar bahwa Gunung Dahei ini adalah wilayah Sixia Siapintang. Itu hanya aula kelas bawah? Apa yang kamu takutkan?" kata pendeta Tao kecil itu dengan nada menghina. Biksu tua itu melanjutkan, "Sixia Siapintang ini memiliki sejarah ratusan tahun. Jika ada unicorn darah, saya khawatir mereka akan mengetahui sesuatu tentangnya." Apa yang dikatakan biksu tua itu secara alami didasarkan pada beberapa cerita rakyat. Inilah kelebihan para perampok makam,
Mereka memberikan perhatian khusus pada cerita-cerita rakyat tersebut, karena mereka tahu bahwa karena cerita-cerita rakyat tersebut dapat diwariskan, maka cerita-cerita tersebut harus mempunyai unsur-unsur fakta tertentu dan tidak boleh sepenuhnya tidak berdasar. Pendeta Tao kecil itu tidak tertarik dengan hal ini. Tapi Ye Chong mendengarkan. Sepertinya jika ingin mencari Blood Kirin, kamu memang perlu menghubungi Sixia Siapintang. Saat kedua orang itu berbicara, mereka sudah menggali lubang. Ye Chong melihat ada istana bawah tanah di bawah tanah. Kemudian, Ye Chong melihat dari kejauhan bahwa kedua orang itu langsung masuk. Ini memang sebuah makam. Ketika Ye Chong memikirkan apakah akan mengikutinya, dia tiba-tiba merasa langit menjadi gelap. Seolah-olah seseorang menghalangi bulan. Ye Chong terkejut saat seorang wanita tiba-tiba muncul di hadapannya. Ye Chong terkejut. Dengan kemampuan persepsinya, dia bahkan tidak menyadari ketika pihak lain muncul. Seolah-olah orang itu muncul begitu saja. Ketika Ye Chong melihat pihak lain dengan jelas, dia bahkan lebih terkejut lagi. Ternyata dia sangat cantik. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah seorang yang sangat cantik. Wanita itu bertubuh tinggi dan berkulit putih, dengan rambut panjang berwarna emas, alis tebal, mata besar, dan hidung mancung, memberinya kecantikan yang eksotis. Bibir merah halus itu lembab, dan dia mengenakan gaun tipis seperti kain kasa perak, seolah terbuat dari cahaya bulan. Tubuhnya yang menawan menjulang, sangat indah dan mengharukan. Bahkan Ye Chong sangat bertekad sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi. Ye Chong memandang pengunjung itu dengan kaget dan bertanya, "Siapa kamu?" Orang lain tersenyum, senyumannya terlihat sangat manis di permukaan, tapi Ye Chong merasa ada beberapa elemen berbahaya di dalamnya. Kemudian, wanita itu berkata dengan suara seperti lonceng perak, "Saya Ye Sen, Annie, dari puncak demigod." Ya Tuhan, Ye Chong belum pernah mendengar ada orang yang menyebut dirinya dewa. Namun, dia memang bisa merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di pihak lain. Anna juga terlihat seperti gadis berusia 20-an, tapi Ye Chong tahu bahwa dia jelas tidak sesederhana kelihatannya. Ye Chong telah memperhatikan bahwa ada kekuatan dalam diri Anna yang bahkan lebih menakutkan daripada seansi ular manusia. "Apakah kamu di sini untuk menemuiku?" Ye Chong bertanya ragu-ragu. Bersambung.